Selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Sangat senang Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung lagi bersama kami. Betul, selamat datang untuk Anda yang sedang mendengarkan. Coba Anda bayangkan sejenak situasi ini. Anda sedang duduk bersama kami di sebuah ruangan redup, di depan kita ada hamparan peta gurun pasir kuno, gulungan-gulungan perkamen tua, dan catatan taktik militer kuno. Ya, visual imajiner yang sangat pas untuk tumpukan catatan di meja saya ini. Tepat. Hari ini, semua catatan yang akan kita bedah ditarik sepenuhnya dari satu sumber monumental, yaitu buku The Sealed Nectar karya Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Sebuah karya yang sangat mendetail. Sangat mendetail, dan misi penelusuran kita kali ini sangat spesifik. Kita akan masuk ke era yang sering disebut sebagai seri 9, yaitu tentang diplomasi dan kemenangan politik. Di mana kita akan membedah transisi yang sangat ekstrim. Iya, ekstrim adalah kata yang tepat. Transisi dari strategi bertahan hidup yang sangat brutal di Perang Parit atau Khandak, lalu bermanuver ke diplomasi tingkat tinggi di Perjanjian Hudaibiyah. Dan ini bukan sekedar urutan sejarah yang kering, ini adalah studi kasus kelas dunia. Benar. Dan inilah mengapa Anda yang mendengarkan harus peduli. Kita sering berasumsi bahwa kemenangan itu selalu tentang mengalahkan lawan secara frontal, kan? Memukul mundur musuh dengan kekuatan fisik. Tepat sekali. Menang debat, menumbangkan kompetitor, pokoknya unjuk kekuatan. Tapi sumber hari ini menunjukkan anomali yang luar biasa. Terkadang inovasi yang sama sekali tidak lazim, dan kesediaan menelan ego demi kesepakatan yang tampaknya merugikan justru menjadi kunci dominasi jangka panjang. Strategi yang melampaui zamannya. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita mulai dari krisis terbesar di Madinah. Seberapa genting situasinya saat itu? Situasinya benar-benar menyerupai kiamat kecil. Al-Mubarakpuri mendeskripsikan datangnya koalisi raksasa yang belum pernah terjadi di sejarah Arab. Pasukan sekutu ini disebut Ahzab. Koalisi yang isinya berbagai suku ya? Betul, suku, faksi, klan semua menyingkirkan perbedaan mereka demi satu tujuan, menghancurkan entitas muslim ke akar-akarnya. Ada 10.000 prajurit? 10.000. Ya. Infanteri dan kavaleri bersenjata lengkap. Bergerak bagai badai menuju Madinah. Sementara di dalam kota, kaum muslimin hanya punya sekitar 3.000 orang. 3.000 melawan 10.000. Secara matematis itu kan Resep untuk pemusnahan massal. resep pemusnahan massal. Apalagi di zaman itu keunggulan jumlah biasanya mutlak. Madinah diambang pembantaian. Tapi di tengah kepanikan itu muncul ide yang sangat asing. Nah, hal yang sangat menarik di sini adalah dari mana ide itu berasal. Di tengah musyawarah yang tegang, seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi angkat bicara. Salman dari Persia. Betul, Salman berkata bahwa di Persia, jika sebuah kota dikepung musuh masif, mereka tidak akan menyongsong musuh di medan terbuka. Mereka menggali parit raksasa. Khandak. Khandak. Konsep parit ini benar-benar alien bagi bangsa Arab saat itu. Karena tradisi tempur mereka kan perang terbuka ya. Perang terbuka, serangan kilat berkuda, berhadapan langsung. Menggali lubang dan bersembunyi itu dianggap nyaris absurd bagi standar mereka. Pasti bingung sekali para ahli perang Arab mendengar usulan itu. Tapi alih-alih meremehkan ide orang luar, Nabi Muhammad SAW langsung menangkap kegeniusan taktik tersebut. Beliau berpikiran sangat terbuka terhadap inovasi. Sangat terbuka. Dan pelaksanaannya sungguh brutal. Penggalian difokuskan di sisi utara Madinah. Sisi lainnya kan tertutup benteng alami, perbukitan, dan kebun kurma yang rapat. Iya, hanya utara yang terbuka lebar. Kondisi penggalian itu, coba Anda bayangkan. Puncak musim dingin yang menusuk tulang, badai angin dingin, embargo ekonomi membuat kelaparan hebat melanda. Sampai-sampai para sahabat mengikatkan batu ke perut mereka. Untuk menahan rasa perih. Dan pemimpin mereka tidak hanya duduk di tenda. Nadi ikut turun ke parit, membanggul tanah galian, bersenandung bersama untuk menjaga moral. Kepemimpinan partisipatif yang nyata. Bahkan ada detail spesifik dari sumber kita. Ketika regu penggali membentur batu putih raksasa yang mematahkan beliung mereka, Nabi sendiri yang turun dan menghancurkan batu itu. 3 kali hantaman sampai menjadi pasir. Dan jika kita lihat dari lensa militer, parit ini langsung menetralisir keunggulan utama musuh. Bagaimana tepatnya? Ketika 10.000 pasukan Ahzab tiba dengan bangga, mereka terpaku. Kavaleri berkuda Quraisy yang cepat dan mematikan itu mendadak tidak berguna. Kuda tidak bisa melompati parit selebar itu tanpa terperosok. Berarti inovasi ini memaksa musuh masuk ke perang pengepungan. Jenis perang yang paling mereka benci.
statis, dan membosankan. Berhari-hari jadi berminggu-minggu. Moral mereka runtuh. Logistik menipis di tengah musim dingin. Lalu alam mengambil alih. Ya, badai angin topan memorak-porandakan kemah mereka. Menjungkir balikan periuk-periuk, pasukan sekutu hancur dari dalam dan mundur tanpa pertempuran frontal skala besar. Keterbukaan pikiran mengadopsi taktik asing menyelamatkan Madinah. Transisi yang luar biasa. Tapi, ujian sebenarnya justru baru akan dimulai. Ujian yang sifatnya jauh lebih psikologis. Betul. Kita maju ke peristiwa Hudaybiyah. Berdasarkan mimpi untuk tawaf, Nabi memutuskan berangkat ke Mekah bersama 1.400 kaum muslimin. Ini bukan ekspedisi militer. Sama sekali bukan. Mereka berangkat murni untuk ibadah umroh. Mengenakan kain ihram putih tak berjahit. Pesan visualnya jelas, kami datang untuk beribadah. Mereka hanya bawa pedang musafir di dalam sarungnya. Tapi bagi Quraisy, ini langkah yang sangat provokatif secara politik. Merasa tertampar wibawanya ya? Jelas, membiarkan 1.400 orang yang baru saja mengalahkan mereka di Khandak masuk ke Mekah. Reputasi Quraisy sebagai penguasa jazirah bisa hancur di mata suku Arab lain. Jadi mereka mengirim kavaleri elit untuk memblokir. Rombongan muslimin mengambil rute memutar yang sulit, sampai unta Nabi berhenti di batas wilayah suci, di Hudaybiyah. Ketegangan memuncak di sana. Sewaktu-waktu bisa meledak jadi pembantaian. Tapi ledakan itu ditahan. Quraisy mengirim negosiator ulung mereka, Suhail bin Amr. Dari sinilah lahir perjanjian Hudaybiyah. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ya, klausul-klausulnya sangat menguji kesabaran. Saya baca syarat-syaratnya dari buku saja ikut mengerutkan kening. Mari kita bedah. Pertama, gencatan senjata 10 tahun. Itu sangat masuk akal. Masuk akal. Kedua, kaum muslimin dilarang umroh tahun ini. Harus putar balik ke Madinah dan baru boleh kembali tahun depan. Itu pun maksimal hanya 3 hari tanpa senjata tempur. Ketiga, suku Arab bebas memilih aliansi dengan Mekah atau Madinah. Nah, yang keempat ini yang membingungkan. Klausul pelarian? Ya, jika ada orang Quraisy yang lari ke kubu Muslim tanpa izin walinya, dia wajib dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau orang Muslim lari ke Mekah, Quraisy tidak perlu mengembalikannya. Secara matematis itu Sangat tidak seimbang ini. keterkejutan Anda wajar karena 1.400 sahabat di sana merasakan hal yang sama. Psikologi massa saat itu sangat tegang. Mereka baru saja bersumpah setia di bawah pohon untuk bertempur. Siap mati syahid. Iya, mereka menahan rindu melihat Ka'bah, lalu tiba-tiba disuruh pulang, dan pemimpin mereka menyetujui klausul yang merendahkan martabat mereka secara kasat mata. Umar bin Khattab sampai protes keras. Umar mengkonfrontasi Abu Bakar, lalu menghadap Nabi. Dia bertanya mengapa mereka harus menerima kehinaan dalam agama, padahal mereka di jalan yang benar. Suara hati semua orang. Dan di tengah tekanan itu, tragedi meledak di depan mata. Tinta perjanjian belum kering, muncul Abu Jandal. Putra dari Suhail, sang negosiator. Emparnya. Suhail menuntut agar putranya dikembalikan sebagai implementasi pertama dari perjanjian itu. Abu Jandal berteriak meratap. Di titik ini saya merasa harus kritis. Bagaimana mungkin beliau mengorbankan nyawa Abu Jandal demi teks perjanjian yang baru saja disepakati lisan? Terkesan sangat dingin secara emosional ya. Sangat pragmatis. Mengoyak nurani. Tapi disinilah bedanya komandan lapangan dengan negarawan yang punya visi global. Jika Nabi membatalkan klausul demi satu orang, kredibilitas diplomatik Madinah hancur. Mereka akan dicap tidak bisa dipegang janjinya. Tepat, integritas negara yang baru lahir sedang dipertaruhkan. Dengan berat hati, beliau menepati janji, mengembalikan Abu Jandal dan memintanya bersabar. Demonstrasi integritas yang tak tergoyahkan. Integritas yang dibayar dengan air mata. Setelah itu suasana sangat pekat oleh keputusasaan. Kelumpuhan massal terjadi. Momen yang sangat kritis bagi struktur kepemimpinan. Begitu delegasi Quraisy pergi, Nabi menyuruh pasukannya menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut. Tanda batalnya ibadah, tapi tidak ada yang bergerak. Padahal diulang 3 kali. Nihil, mereka tidak durhaka, tapi otak mereka malfungsi karena syok emosional. Semacam bystander effect dalam skala besar, mereka membeku karena harapan hancur dan trauma melihat Abu Jandal. Di saat genting ini, saran brilian datang dari istri beliau, Salama. Saran yang merupakan mahakarya manajemen psikologi manusia. Salama menyarankan jangan bicara lagi pada mereka.
Keluarlah dalam diam, sembelih hewan kurbanmu sendiri, dan cukur rambutmu di depan mereka. Karena ketika kata-kata kehilangan makna, otak butuh stimulus visual. Dan Nabi melakukannya. Beliau melangkah keluar dalam kesunyian, memotong kurban, mencukur rambut. Seketika kebukuan itu pecah. Para sahabat langsung melompat dan berebut meniru beliau. Saking panik dan merasa bersalahnya, mereka nyaris saling melukai saat mencukur rambut. Kepemimpinan visual memotong kebuntuan kognitif. Betul, tapi luka mental mereka masih menganga sepanjang perjalanan pulang. Aura kekalahan sangat kental. Sampai akhirnya, di tengah guncangan unta, surat Al-Fath diwahyukan. Ayat pembukanya menyatakan, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Para sahabat, termasuk Umar, sangat kebingungan. Sangat. Lalu apa makna dari semua ini? Mengapa perjanjian yang seperti penyerahan diri ini diklaim sebagai kemenangan nyata? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, barulah kegeniusan visi diplomatik itu terlihat. Pertama, pengakuan de facto dan de jure. Quraisy mengakui Madinah secara institusional. Iya, mereka bukan lagi sekedar pemberontak, melainkan negara berdaulat yang sejajar dengan Mekah. Oke, legalitas saya mengerti. Tapi bagaimana dengan klausul pelarian yang merugikan tadi? Mekah kan seolah menang. Nah, disinilah letak pergeniusan bermanuver di dalam batas hukum, semacam loophole atau celah kesepakatan. Celah bagaimana? Nabi mematuhi teks secara harfiah. Madinah tidak menampung pelarian Mekah. Tapi ketika ada pelarian bernama Abu Bashir yang kabur dari Mekah, dia tidak lari ke Madinah. Dia kemana? Ke wilayah netral di pesisir Laut Merah, di jalur utama kafilah dagang Quraisy menuju Suriah. Lalu Abu Jandal dan puluhan pelarian lain menyusulnya. Membentuk faksi independen? Tepat. Faksi yang tidak terikat perjanjian Hudaibiyah karena mereka bukan otoritas Madinah. Dan faksi ini terus menyergap kafilah dagang Quraisy. Ya ampun, manuver yang jenius. Madinah menjaga tangan tetap bersih, mematuhi perjanjian. Sementara arogansi klausul Quraisy menciptakan monster yang mencekik ekonomi mereka sendiri. Sampai akhirnya elit Mekar sendiri yang datang memohon ke Madinah. Memohon untuk apa? Agar klausul keempat dibatalkan. Mereka minta Nabi memanggil kelompok Abu Bashir ke Madinah agar rute dagang aman lagi. Senjata makan tuan yang epik sekali. Dan ingat efek klausul gencatan senjata 10 tahunnya? Hilamnya ancaman invasi militer. Suku-suku Arab kini bebas berinteraksi tanpa takut pada Quraisy. Iklim damai ini memfasilitasi dialog. Hasilnya, jumlah orang yang memeluk Islam meledak. Melampaui total belasan tahun konflik sebelumnya ya? Jauh melampaui, dan perdamaian ini memberi ruang bernafas untuk melihat melampaui gurun pasir. Madinah bermutasi jadi pemain global, Nabi mulai mengirim surat diplomasi ke pusat peradaban dunia. Kepada Kaisar Romawi Heraklius, Kisra dari Persia, hingga Raja Najasyi di Abisinia. Semua lompatan kuantum geopolitik tidak akan terjadi jika di Hudaibiyah mereka menuruti emosi sesaat. Benar-benar luar biasa. Baiklah, saatnya merangkum untuk Anda yang terus menyimak. Perjalanan ini menunjukkan realitas yang kompleks, dari kebesaran hati menerima inovasi asing seperti taktik hondak untuk bertahan hidup, hingga kekuatan mental menelan ego di Hudaibiyah. Kompromi yang tampak seperti kekalahan ternyata pintu gerbang dominasi strategis. Tepat. Bagi Anda pendengar, ini pelajaran critical thinking yang sangat aplikatif. Bayangkan Anda seorang pemimpin startup hari ini, terpaksa menandatangani valuasi yang tampak merugikan dari investor raksasa demi akses pasar utama. Secara emosional menghancurkan. Tapi kemunduran taktis itu bisa jadi investasi untuk menguasai keseluruhan papan catur di masa depan. Sangat mencerahkan. Sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi penelusuran kita kali ini, saya ingin melemparkan satu pertanyaan reflektif. Silahkan. Mengingat kembali rintihan Abu Jandal dalam rantainya dan klausul yang tampaknya tidak masuk akal tadi, coba Anda tanyakan pada diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda bersedia dengan sadar menekan ego, terlihat kalah, atau sengaja mundur selangkah di mata orang lain hari ini hanya agar Anda bisa memenangkan keseluruhan pertandingan di masa depan? Sebuah pertanyaan yang tajam. Sesuatu yang layak untuk Anda renungkan. Terima kasih telah menemani kami mengurai sejarah hari ini, dan sampai jumpa di sesi penelusuran mendalam berikutnya.